Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basarudin akan menjelaskan materi tentang negara. A. Konsep dasar tentang negara. 1. Pengertian negara. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 2. Tujuan negara. Ada 3 tujuan negara. Yang pertama, bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, bertujuan untuk mencapai ketertiban umum. Yang ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang ketiga, unsur-unsur negara. Negara memiliki 4 unsur penting, yaitu yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. B. Beberapa teori tentang terbentuknya negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan tersebut berpangkal tolak pada suatu anggapan tentang adanya kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh yang gaib. 2. Teori perjanjian. Teori ini berpangkal tolak pada anggapan tentang keadaan manusia pada waktu sebelum terbentuknya negara, atau yang sering disebut pranegara. Ada beberapa pendapat tentang teori ini. Yang pertama, Thomas Hobbes. Menurut Thomas, dalam bukunya Leviathan, pada status naturalis, keadaan manusia, keadaan sosial yang kacau balau, ganas, dan kejam. Yang kedua, mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Thomas tentang keadaan naturalis. Beranggapan bahwa di mana manusia hidup bebas dan sederajat dan menurut kehendak hatinya sendiri. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Dalam status naturalis, manusia juga telah menyadari adanya ancaman-ancaman atas hidup, kebahagiaannya yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri mereka. Yang ketiga, teori kekuatan. Menurut Jacques, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. C. Bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu suatu negara yang memiliki suatu pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayah. Contohnya negara Indonesia. Yang kedua, negara serikat. Ada 3 model atau ada 3 macam pemerintahannya. Yang pertama, monarki. Pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Contohnya Inggris. Yang kedua, oligarki. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dan golongan tertentu. Contohnya Cina. Yang ketiga, demokrasi. Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat. Contohnya Indonesia. Yang ketiga, negara federal. Negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan. Contohnya Kanada. D. Negara dan agama. Negara Islam adalah suatu histori hubungan profesional antara agama dan negara. Sedangkan negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. E. Konsep relasi agama dan negara dalam Islam. Yang pertama itu paradigma integralistik. Asumsi paradigma ini adalah Islam merupakan agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Contohnya, negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, tidak pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi sebagai kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan. 2. Paradigma sekularistik. Secara umum, paradigma ini berpandangan bahwa Islam dan politik merupakan 2 hal yang terpisah. Contohnya, dalam sebuah persoalan atau dalam sebuah pertikaian antara si A dan si B. Si A berpendapat hukum negara itu lebih benar,
sedangkan si B berpendapat hukum agama itu lebih benar. 3. Paradigma simbiotik. Paradigma ini menjelaskan hubungan agama dan negara yang saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Contohnya pertukaran pelajar antar negara. F. Hubungan Islam dan negara di Indonesia. Ada 4 hubungan Islam dan negara di Indonesia. Yang pertama, golongan orang yang mengintegrasikan sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Contohnya, dalam pernikahan, hukum dan agama adalah sunnah bagi yang sudah mampu melakukannya. Dan dalam konteks keindonesiaan, ada undang-undang yang mengaturnya. 2. Golongan orang yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik. Contohnya, ada sebagian hukum agama yang bertentangan dengan hukum negara, maka terjadi pusaran konflik. 3. Golongan orang yang membangun hubungan dinamis antara agama dan negara. Contohnya, kalau seseorang sudah dapat memahami hukum agama dan hukum negara dengan baik, maka pasti ia sudah dapat memilih hukum dengan baik. 4. Golongan yang membangun sekular ritualistik antara agama dan negara. Contohnya, bagian dari keberagaman yang berkaitan dengan perilaku yang disebut ritual keagamaan. Ritual di sini berhubungan dengan pemujaan, sembahyang, dan ibadah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.